Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Yuneri menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Kali ini saya bersama dengan owner Betutu Ibu Rai, Bapak Anak Agung Gede Bagus Udayana. Kita ingin mengetahui bagaimana bisnis kuliner ayam betutu, spesial ayam betutu di tengah pandemi COVID-19. Mari kita sapa Pak Bagus. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar Pak? Baik. Baik Pak ya, luar biasa. Jadi di situasi pandemi ini maka kesehatan paling penting ya Pak ya? Ya betul. Pak Bagus, ini ayam betutunya sudah legend loh ini katanya. Terima kasih. Ya, ini sejak kapan sih Pak ada ayam betutu Ibu Rai gitu? Kenapa namanya Ibu Rai? Jadi begini, Yeah. nama Ibu Rai itu adalah panggilan dari ibu saya. Jadi Yeah. ibu saya itu adalah istri dari Anak Agung Rai Kalam, Profesor Anak Agung Rai Kalam. Jadi biasalah dulu tuh dipanggil Ibu Rai begitu, sehingga ini saya namakan ayam betutu warung betutu Ibu Rai seperti itu. Gitu. Jadi ini nih betutu ini berawal dari sudah lama sebenarnya ibu membuat ayam betutu, yaitu tahun 79-an lah, waktu saya masih anak-anak, masih masa kecil. Ibu membuat ayam betutu yang prosesnya dulu dari apa ya, dari pertama dari pakai apa ya dulu jerami apa bahasa Balinya woksa itu dipakai, udah itu dengan open tungku open, sekarang dengan open yang modern, udah modern ya, lebih gampang apa ya? Lebih gampang. Jadi itu prosesnya dulu. Udah itu, tapi kalau tempat makan ini baru-baru saya buka dari tahun 2015 kemarin. Ya, berarti sebelumnya aktivitas pembuatan dan juga penjualan di rumah ya Pak ya? Ya di rumah, homemade, hanya berdasarkan pesanan. Jadi ada made to order. Kalau ada yang pesan, baru kita buatkan. Kalau sekarang kita ready di sini. Kalau ada yang pingin mencoba ayam betutu, sudah ada di sini gitu. Di Citarum Pak ya? Dekat Citarum nomor 43. Ya, jadi tidak menunggu hari raya lagi untuk pesan betutu, tapi setiap hari ready Pak ya? Iya. Ya. Pak, ini ayam betutunya kan spesial nih. Ini untuk ayam yang dipakai ini ayam apa Pak? Nah, jadi betutu saya ini karena masih ibu yang buat, ibu saya sendiri yang buat. Ibu agak memang ya sepuh orangnya, masih agak fanatik memang. Ayam betutu itu yang enak tuh memang dengan ayam kampung. Jadi ayam khusus ayam kampung aja. Jarang ibu saya mau mempergunakan selain ayam kampung. Karena memang taste-nya berbeda, rasanya berbeda. Tapi memang dari segi harga memang agak sedikit lebih tinggi dari ayam-ayam biasa gitu. Iya, jadi memang kualitasnya memang berbeda Pak ya, kalau ayam kampung dibandingkan ayam yang lain. Pak, ayam kampung ini kan susah Pak ya nyarinya. Ada kendala Pak untuk di bahan baku di ayam terutama? Memang agak susah dalam apa, terutama pada hari-hari raya itu. Pada hari raya itu memang susah, tapi kami siasati dengan menstok ayam kampung di saat susah-susah cari ayam. Kalau nggak susah, kita pasti menggunakan ayam yang segar yang itu kami siasatin untuk ayam kampung ini, karena sudah lama dan kita berkecimpung di pola-polanya, udah tahu, kita sudah punya langganan yang tetap ayam-ayam itu, sehingga kita mengantisipasinya untuk menghindari kekurangan dari ayam kampung itu. Karena didatangkan dari luar Bali Pak ya? Ada yang dari luar Bali, emang dari Bali. Rasanya tidak mencukupi kalau dari Bali saja. Ya, saya rasa itu. Iya. Jadi ketika ada kendalanya saat Hari Raya Idul Fitri itu Pak mungkin ya, ada kendala pengiriman, tapi dengan disiasati dengan nyetok ya di frozen gitu kan. Ya, kita stok di freezer. Udah itu baru kita buat sehari-harinya itu. Kalau enggak begitu, awal dulu tuh waduh susah. Sehingga banyak orderan, sehingga ibu saya pasti bilang, maaf nih ayam kampung nggak ada, mau nggak ayam ini saya ganti. Ibu pasti berbicara seperti itu, sehingga kalau mau baru mau dibuatin, kalau enggak. Tapi membuatnya pun memang agak berbeda dia dari ayam-ayam kampung biasa. Taste rasanya memang agak kurang dia. Kurang. Pak, tentunya ada sesuatu hal yang dilakukan untuk tetap bisa bertahan sampai tahun 2021 ini kan bukan waktu yang singkat ya Pak ya, tapi waktu yang lama dibandingkan juga banyaknya kompetitor gitu ya, kan. Betul, Apa sih Pak yang menjadi
tetap bertahan dan masih eksis loh sampai sekarang? Ya kadang-kadang kan kita ingin, pada intinya kan gini, saya berpikirnya adalah ingin memang masakan-masakan Bali ini tetap hadir lah di Bali. Banyak orang yang memang khusus mencari masakan-masakan Khas ya, Bali Pak? khas. Pertama terus terang aja kami pembelinya ada dari Jakarta, ada dari Kalimantan juga pernah kami, ada dari Surabaya. Sehingga memang mencari ayam betutu kami. Nah untuk itulah kami sebenarnya, karena dari dulu kita tahulah perjalanan dari tahun 80-an, kita ordernya ada, tapi sekarang ini mulai kompetitor baru, banyak bermunculan juga. Kita memang, tapi orang yang masih fanatik dengan ayam tutu saya pasti nyari ayam tutu saya. Pernah sih cerita, ada orang mencari ayam tutu di tempat lain, dia dikasih oleh-oleh, waduh ini bukan tempat biasa saya beli gitu. Beda yang sudah biasa beli, terus dikasih oleh-oleh oleh temennya, orang Jakarta nih misalnya. Wah ini bukan tempat biasa saya beli, enggak mau, saya besok-besok cari di sini ya gitu. Makanya banyak yang cerita, banyak yang cerita, Pak, saya kapok nyari tempat lain gitu. Dia mintanya, klien saya mintanya di tempat ini. Jadi karena seperti itu kita yakini. Memang di saat pandemi ini agak berkurang kita. Ada penurunan? Ada penurunan. Ya sekitar lumayan lah. Lumayan. Tidak sendiri Pak, banyak. Banyak ya. Jadi ya kita cobalah bertahan, mudah-mudahan. Yang penting kita bisa menggaji karyawan. Ya. Karyawan kita tetap operasional masih. Yang penting bisa operasional tercover. Dan masyarakat masih ini, tapi di hari-hari besar tuh tetap kita kewalahan juga masih, seperti hari raya. Seperti hari raya Nyepi itu kita tetap menolak kepenuhan order. Biasanya sampai berapa ekor Pak? Kalau Nyepi sampai 300 sekian, karena dicarinya kan, kita buatnya kan lama ini, 80 jam matangnya. 8 jam. 8 jam di open. Nah jadi bersamaan nyarinya di hari itu kan kita perlu open, kita cuma open terbatas yang kita miliki. Kapasitas opennya berapa ekor, sehingga 300 itu udah aduh sangat hidupnya udah 24 jam opennya. Iya betul. Open 24 jam ya Pak, luar biasa. Pak tetap bisa survive ya di tengah pandemi, ini memang sesuatu hal yang sangat penting saat ini ya. Mungkin belum bisa yang memaksimalkan profit oriented, tapi bagaimana bisa bertahan dulu nih Pak? Iya betul. Apa sih Pak inovasi yang dilakukan di tengah pandemi ini Pak? Ya memang kita promosinya kita gencar juga. Saya bersama istri saya ngurusin ini, sama adik-adik saya juga. Kita gencar berpromosi di Instagram. Kita ada Instagram ya. Kita ada Instagram @betutuiburai kan. Di Instagram udah itu dengan koneksi-koneksi kita. Lewat relasi, lewat Facebook juga, lewat lewat sosial media lah. Kita selalu intens terus memperlihatkan produk-produk kita. Terus mengenalkan ya Pak ya? Ya, memperkenalkan. Memang di saat pandemi ini memang kita juga sering mendapatkan pesanan nasi kotak itu kan. Tapi pandemi kan orang work from home, jadi nggak ada rapat-rapat, acaranya semua daring. Benar-benar. Ya itu, tapi sekarang mulai orang masuk kantoran udah mulai juga ada pesanan nasi kotak dan lain sebagainya, juga mempengaruhi ini kita. Artinya besar ya Pak potensi untuk promosi di sosial media Pak ya, saat ini pengguna sosial media tuh meningkat selama pandemi. Ya betul. Karena kita di Gojek, di Grab juga kita menaruh ini juga, jadi itu membantu penjualan kita juga. Kalau untuk di menu sendiri ada inovasi Pak? Dari menu kita mengurangi menu justru ya. Khusus saya paket ayam betutu saja. Kalau kemarin kan kita ada bebek goreng kan, ada ayam goreng juga dan beberapa menu yang lain. Tapi karena pandemi ini terpaksa kita harus turunin dan kita only betutu. Jadi orang yang memang ingin betutu ya kesini kan gitu. Khusus betutu itu. Biasa Pak, strategi untuk tapi bisa survive-nya juga dengan manfaat sosial media gitu kan. Menu. Jadi memang dimaksimalkan menu andalan ya Pak ya, yang di-highlight gitu. Nah infonya juga sering ngirim juga keluar kota, keluar Bali Pak. Iya betul, ayam betutu saya terus terang aja kita sudah kita udah coba pada saat kami lah sendiri kan upacara besar umat Hindu itu kami juga mengaturkan
ini ayam betutu sebagai persembahan ya, itu karena banyaknya kita ngatur ayam betutu sehingga masih tersisa banyak kan, kita simpan di freezer ayam betutunya, lagi 3 minggunya baru kita ambil dari freezer dan kita hangatkan dan kita makan di rumah, ternyata masih enak. Nah dari situlah saya berinisiatif, ini kayaknya bisa di frozen, jadi saya coba frozen. Udah itu banyak pesanan dari luar Bali, saya tawarkan lewat bagaimana kalau ayam betutunya di frozen, sampai di sana dihangatkan. Ternyata banyak juga peminatnya, kita sering kirim ke Jakarta. Jadi lewat darat itu 3 hari baru nyampe. Setelah nyampe dia buka, dia hangatkan dan langsung masih enak katanya. Tidak berubah ya Pak dari tekstur rasa gitu? Tidak berubah katanya. Ya menurut yang ini karena kita berkomunikasi lagi setelah sama customer. Ada juga yang baru mateng langsung kita kirim ke Jakarta juga. Di sana dia sampai di Jakarta begitu nyampe langsung dibuka langsung dimakan, enak juga katanya tanpa dihangatin. Waduh. Berarti ya sekarang kita lancar lah pengiriman, tapi dikenakan ongkos kirim gitu. Ya tetap jadi menjaga operasional juga. Karena mungkin menurut saya juga karena dari pengolahannya Pak ya, yang maksimal sehingga bisa bertahan sampai lumayan lama gitu. Memang kita membuatnya ini kurang lebih 8 jam karena lama, sampai betul-betul minyaknya itu bening banget, sampai nggak ada kandungan air di dalam ayam betutu itu, sehingga mungkin itu yang menyebabkan dia awet ya, tahan mungkin sampai lama. Standarnya minimal 8 jam ya Pak ya. Kalau di bawah itu Pak pernah nyoba? Kalau di bawah itu enggak berani nyoba karena pernah kita resikonya dia akan basi. Karena masih tidak bagusnya matangnya ayam, resikonya seperti itu, cepat dia berbau nggak enak. Jadi, nah dari itulah kita selalu pasti kita 8 jam itu kita ini kan, minimal lah 8 jam. Tapi kita lihat juga ayamnya kalau sudah memang saatnya sudah matang baru kita diangkat. Gitu. Pak Bagus, jadi di situasi sulit ini ya di pandemi gitu banyak para pelaku bisnis mungkin yang saat ini down dan merasakan kesulitan dengan adanya pandemi gitu kan, belum siap atau bagaimana, tapi Pak Bagus dan tim di Betutu Ibu Rai meskipun banyak kompetitor tetap masih bisa eksis bahkan berinovasi. Apa sih Pak yang bisa dilakukan kita sebagai pelaku bisnis ya Pak? Mungkin bisa sharing sama teman-teman pelaku bisnis. Mungkin kita ini juga pandai-pandai mengatur juga manajemen keuangan, manajemen waktu dan lain sebagainya, sehingga di saat turun kan bisnis kita nggak tahu kan, turun naiknya bisnis. Di seandainya kita turun, kita punya siap dana untuk membackup, dana cadangan untuk itu. Di saat kita naik, kita tidak terlalu menghambur-hamburkan dana cadangan itu, sehingga kita masih bisa bertahan di saat-saat ini, karena memang kita bisa mengatur dari dana-dana yang sudah yang sebelumnya awal-awalnya ini rame. Orang datang ke sini makan siang, kotaan juga rame juga kita pengiriman, dan memang di saat pandemi ini yang saya rasakan agak menurun, penjualan pesanan juga agak menurun, tapi memang yang naik itu pada saat hari raya itu tetap itu tidak ada penurunan, tapi disitulah saya mendapatkan ini jadinya menutup ya kekurangan ini di hari-hari yang berkurang. Jadi di hari-hari full itu yang kita coba maksimalkan untuk penjualan pada saat itu gitu. Untuk backup saat sepi Pak sepi ya. Jadi kita backup itu karena kita sudah tahu pada saat ini pasti rame, kita siasati lebih dulu sehingga kita dapat maksimal, sampai menolak kita pesanan kadang-kadang di hari-hari besar itu. Intinya tetap jalan terus ya Pak ya, jalan terus, jadi kita tidak bisa menunggu ya Pak ya, pandemi sampai kapan, betul. kita lakukan di tengah pandemi gitu. Ya kita harus tahu juga apa yang kita jual, apa yang gini kan, di saat kapan rame, di saat kapan sepi kan kita yang tahu. Pandai membaca situasi juga. Membaca situasi juga, itu yang harus kita pelajari menjadi pembisnis ya. Benar Pak, jadi segala risiko kan terjadi. Betul. Ya Pak Bagus, karena waktu, terima kasih banyak informasinya. Terima kasih juga. Dan sukses untuk Betutu Ibu Rai. Ya terima kasih. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Gede Bagus Udayana, owner dari Warung Betutu Ibu Rai. Demikian bisnis Balinese kali ini. Saya Dewi Yuniani, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi.